Halo semuanya dan selamat datang kembali. Pernah nggak sih ngerasa frustrasi banget karena punya ide cemerlang atau rencana yang udah disusun rapi, tahu-tahu nggak jalan sama sekali? Kalau pernah, tenang, Anda nggak sendirian. Ini masalah yang super umum. Oke, coba deh kita pikirin bareng-bareng, kenapa ya banyak banget strategi keren yang ujung-ujungnya gagal? Seringnya sih, masalahnya bukan di idenya, bukan sama sekali. Tapi, ada sesuatu yang putus di tengah jalan antara rencana dan hasil nyata. Apa ya kira-kira? Nah, ini dia inti masalahnya. Ada sebuah jurang, sebuah kesenjangan yang lebar banget antara visi besar kita dengan apa yang kita kerjakan sehari-hari. Jurang inilah yang seringkali memakan sumber daya, semangat, dan juga potensi. Kita sebut saja ini kesenjangan eksekusi yang besar. Tapi tenang dulu, ada kok cara buat menjembatani jurang itu. Jawabannya ada di sebuah kerangka kerja yang simple tapi powerful. Sebuah siklus dari 4 disiplin yang bisa mengubah cara kita mengubah ide jadi kenyataan. Oke, jadi ini dia nih peta perjalanan kita. Pertama kita bakal pahami dulu jurang pemisahnya, terus kita akan bangun jembatannya satu persatu lewat 4 disiplin yang saling berhubungan ini. Yuk, kita mulai dari langkah yang pertama dan paling fundamental. Gini deh, sebelum kita mulai jalan, kan kita harus tahu dulu mau kemana tujuannya. Nah, ini semua tentang menetapkan tujuan yang jelas. Coba deh lihat, goal atau tujuan ini ibarat mesin penggerak dari seluruh siklus ini loh. Semua yang kita lakuin, mau itu merencanakan, mengerjakan, bahkan mengevaluasi, semuanya balik lagi ke satu pertanyaan. Ini bikin kita makin dekat ke tujuan gak ya? Tanpa tujuan yang jelas, kita cuma muter-muter aja, buang-buang waktu. Nah, ini nih, satu langkah yang kelihatannya sepele tapi krusial banget. Menulis tujuan kita. Ini bukan sekedar formalitas ya. Waktu kita menulis, ide yang tadinya cuma di angan-angan langsung berubah jadi komitmen yang nyata. Jadi semacam kompas bersama yang bikin satu tim berlayar ke arah yang sama. Terus gimana caranya bikin tujuan yang oke? Gampang, pakai aja kerangka SMART. Pastikan tujuanmu itu spesifik, jangan ngawang-ngawang. Terus harus terukur, biar kita tahu kapan kita berhasil. Pastikan juga realistis dan dapat dicapai, relevan sama misi utama kita, dan yang paling penting ada batas waktunya. Oke, tujuan kita udah jelas, super fokus. Nah sekarang apa? Ya kita gambar petanya dong untuk sampai ke sana. Inilah disiplin yang kedua, perencanaan. Nah, hati-hati ya, ini jebakan Batman-nya nih. Banyak banget yang mikir kalau tujuan udah ada, ya udah kerjaan beres. Padahal itu kan baru garis start. Berharap doang tanpa punya peta itu udah pasti resep buat nyasar. Disinilah perencanaannya strategis jadi pembeda. Salah satu alat perencanaan yang paling mantap itu namanya analisis SWOT. Ini memaksa kita buat ngaca, lihat ke dalam, apa kekuatan dan kelemahan kita, sekaligus lihat keluar, apa aja peluang dan ancaman yang ada. Ibaratnya ini kayak kita lagi memindai medan perang kita dari segala sisi. Dan ingat ya, poin utamanya, SWOT itu bukan cuma latihan bikin daftar doang loh. Ini adalah sebuah proses yang terstruktur. Dari mulai identifikasi, prioritas, sampai analisis, semuanya punya satu tujuan akhir, menghasilkan sebuah rencana aksi yang konkret dan bisa dijalankan. Sip, tujuan udah ada, peta juga udah di tangan. Sekarang, bagian yang paling menantang sekaligus paling penting, mulai gerak. Selamat datang di disiplin yang ketiga, eksekusi. Wah, slide ini pas banget sih buat ngejelasinnya. Aksi tanpa rencana itu ya cuma sibuk aja tapi nggak kemana-mana. Sebaliknya, rencana tanpa aksi itu cuma jadi dokumen indah yang ngumpulin debu. Kunci kemenangannya adalah gabungin keduanya. Terus, gimana caranya biar eksekusi lancar jaya? Kuncinya, kejelasan. Model Raci ini alat yang keren banget buat itu. Jadi nggak ada lagi tuh yang namanya bingung atau lempar-lemparan tanggung jawab, karena udah jelas siapa yang ngerjain, siapa yang paling bertanggung jawab, siapa yang perlu diajak ngobrol, dan siapa yang cukup dikasih info aja. Nah, sekarang coba lihat deh perbedaannya. Gila banget kan? Di satu sisi, kalau nggak ada follow up, performa tim itu lama-lama turun. Energinya hilang, fokusnya buyar. Tapi di sisi lain, cuma dengan sentuhan simple, yaitu follow up yang rutin, performanya nggak cuma stabil, tapi malah naik terus. Ini bukti nyata, apa yang kita pantau pasti akan membaik. Akhirnya kita sampai di disiplin yang keempat. Gimana kita tahu kalau semua usaha kita beneran bikin kita makin dekat ke tujuan? Ya, dengan memantau skornya. Inilah bagian tinjauan atau review. Bikin laporan yang bagus itu bukan soal tebel-tebelan data, tapi soal kualitas wawasannya. Ingat 4 aturan ini, fokus sama yang penting-penting aja, bandingkan sama target, tandai mana yang melenceng, dan sampaikan dengan ringkas. Laporan itu harusnya jadi pemicu aksi, bukan bikin pusing.
Nah, ini penting banget buat dibedain ya. Output itu, misalnya jumlah laporan yang berhasil kamu buat. Tapi outcome itu adalah keputusan yang lebih baik yang diambil berkat laporan itu. Banyak tim kejebak cuma ngukur output, padahal yang paling penting itu ya outcome-nya. Jadi coba tanya ke diri sendiri deh, kita ini cuma sibuk atau beneran bikin perubahan? Nah, jadi kita balik lagi ke gambar awal, tapi sekarang kita udah lebih ngerti kan? Keempat disiplin ini, tujuan, rencana, eksekusi, dan tinjauan, bukanlah daftar tugas yang sekali jalan selesai. Mereka ini membentuk sebuah siklus, sebuah mesin perbaikan yang bikin kita dan tim kita jadi makin baik lagi dan lagi. Dan sebagai penutup, saya mau kita semua merenungkan kutipan yang keren banget ini. Paham sama kerangka kerja ini itu udah langkah pertama yang bagus, tapi kekuatan yang sebenarnya baru akan muncul waktu kita mulai menerapkannya. Jadi pertanyaannya buat kamu sekarang adalah, disiplin mana yang mau kamu coba terapkan mulai hari ini juga?